Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baiklah, kembali lagi bersama channel ini. Entah apa nama channel ini, saya juga kurang tahu. Ada yang punya ide? Kali ini seperti yang pernah saya bicarakan di video sebelumnya, bahwa saya akan memberikan pandangan tentang apa itu kafir dan apa itu domba yang sesat. Di sini orang cuman beberapa saja yang bersedia mendengarkan, karena sebagian Muslim dan Kristiani tidak sudi mendengarkan hal-hal yang bersifat netral seperti ini. Mengapa? Karena yang saya dengar, tidak ada di istilah agama keyakinan A membenarkan keyakinan B. Mereka sulit menerima dan memahami apa yang berseberangan dengan iman mereka. Walaupun sehari-hari mereka bersosialisasi dan berinteraksi. Tapi jika sudah menyinggung soal iman, mereka akan segera memasang tembok yang tinggi. Dan beberapa ada yang menuding dan berkata dalam hati, dasar sesat. Ya, walaupun nggak semua sih. Karena itu, di sini saya ingin memberikan sedikit pandangan pribadi tentang apa yang kedua penganut agama langit ini dituduhkan. Yang pertama dan mungkin yang paling banyak saya dengar adalah yang ingin dibahas dahulu, yakni istilah kafir. Apa itu kafir? Bagi saya yang awam agama ini, hanya ingin mengartikan secara definisi cukup dari KBBI saja. KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tidak ingin mengartikannya lewat pemahaman fikih dan buku-buku tafsiran. Dan saya juga tidak ingin memandang dari satu sisi agama Islam saja, yang paling identik menggunakan kata kafir. Atau dari sisi agama Kristen, yang juga memakai istilah kafir walaupun cuma beberapa ayat saja di dalam Alkitab. Ya, saya tidak ingin membahas dari situ karena itu memang bukan kompetensi saya. Nah, makanya kemudian saya hanya ingin memandang artinya lewat KBBI saja. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kafir adalah orang yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Sesimpel itu. Jika saya ingin menafsirkannya dengan bahasa sendiri, orang yang tidak percaya kepada sesembahan agama langit, yakni Sang Halik, yang dipercaya sebagai awal dan akhir dari semua yang ada di alam semesta, yang menciptakan segalanya dan yang mengatur segala yang diciptakannya, sehingga ia layak untuk disembah dan dipuji. Dan kafir juga disematkan kepada orang yang tidak percaya kepada Rasul-Nya. Mengapa disebut demikian? Padahal cukup dengan percaya kepadanya, pasti percaya kepada Rasul atau utusannya. Ternyata, kedua umat ini punya perbedaan yang sangat mendasar tentang Rasul. Pihak Muslim mempercayai bahwa Muhammad adalah Rasul terakhir mereka, sedangkan umat Kristiani tidak berkata demikian. Makanya kata-kata kafir erat kaitannya dengan Islam. Karena umat Kristen tidak percaya dengan Muhammad. Tidak umat Kristen saja sih yang disebut kafir. Semua orang tidak menyembah Allah dan Rasul-Nya adalah kafir. Yakni ratusan agama dan miliaran pengikutnya selain daripada Islam, itu semua kafir. Tidak ada masalah sih dengan pengucapan kafir. Itu bukanlah sesuatu yang cacat. Itu hanyalah panggilan sayang kepada sesama manusia yang berbeda keyakinan dengan mereka. Dan seharusnya orang yang kafir itu mau mengakui, ya, karena memang begitu sejatinya. Mengapa seorang Kristiani merasa agak risih dipanggil kafir? Karena jika ditelusuri lagi definisi KBBI, mereka memang tidak layak dipanggil kafir karena menurut mereka sendiri, mereka sudah benar menyembah Allah Sang Halik dan percaya akan utusannya, sehingga mereka agak risih. Ya, walaupun sebagian sih.
Sebagiannya juga mungkin tidak terpengaruh karena memang mereka tidak ingin mengakui definisi kafir dari umat muslim. Nah, jika tidak begitu memberikan dampak yang besar, ngapa sih saya ingin bahas? Saya ingin kasih opini tentang kafir. Itu karena pengaruhnya kepada dampak sosial. Kata-kata kafir yang menggaung akhir-akhir ini dipolitisasi, dijadikan alat untuk meraih suatu tujuan. Padahal sehari-hari dua umat ini saling bersosialisasi, berinteraksi, bahu-membahu, kerjasama untuk meraih apapun suatu tujuan. Bahkan bukan cuma dua umat ini, tapi selain Kristen, umat Muslim juga bersosialisasi, berinteraksi, bahu-membahu dan bekerja sama dengan para kafir lainnya, yakni ratusan agama di dunia dan miliaran penganutnya yang tidak menyembah Allah dan percaya kepada Rasul-Nya. Dari semua aspek, umat Muslim selalu bersosialisasi, berinteraksi, bahu-membahu, tolong-menolong dan bekerja sama dengan para kafir. Baik itu dari penggunaan teknologi yang notabene kita paling senang menggunakan produk impor yang diciptakan para kafir. Dari segi pendidikan, di mana orang-orang intelek negeri kita senang menempuh pendidikan di negeri kafir. Bahkan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, mulai dari makanan, pakaian, perabotan rumah tangga, alat transportasi, gadget, dan lain sebagainya, itu pasti ada produk kafir. Lalu mengapa ada umat muslim yang menggunakan kata kafir sebagai senjata yang mematikan lawannya? Padahal kafir adalah teman akrabnya sehari-hari. Selidik demi selidik, ternyata mereka hanyalah oknum yang mengaku-ngaku Islam, yang membawa agama sebagai alat politik dalam mencapai sebuah tujuan, dan membawa serta orang-orang kurang pendidikan yang bolehlah kita sebut bodoh ya, sebagai kendaraan pendukungnya. Karena orang bodoh-bodoh ini tidak mau mengerti bahwa kafir adalah teman mereka sehari-hari, bukanlah musuh yang patut disingkirkan, terlebih yang disebut-sebut halal darahnya. Karena tidak mau mengerti dan bebal, akhirnya mereka mudah dimanfaatkan para oknum yang mengaku beragama Islam ini, membawa agama untuk menjatuhkan lawannya dengan sebutan kafir. Yang notabene kafir tidak bisa lepas dari kehidupannya. Jadi saya tidak bisa membayangkan jika Hitler masih hidup, mungkin dialah Tuhan yang sebenarnya, yang menganggap sesat suatu umat lalu membinasakannya. Jadi saya bisa simpulkan di sini bahwa kata kafir adalah sesuatu yang memang wajar, karena memang begitu keadaannya. Jika umat selain Muslim tidak mau terima, tersinggung, dan tidak suka dengan label kafir, ya konsekuensinya harus mau menerima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka yakini. Tetapi bagi para Muslim, kafir bukanlah untuk dibenci, dimusuhi, bahkan dibinasakan. Karena kita tidak bisa hidup tanpa bersosialisasi, berinteraksi, bahu-membahu, tolong-menolong dan bekerja sama dalam menjalani kehidupan sehari-hari dengan orang lain, termasuk para kafir. Jadi, sampai di sini semoga persepsi saya akan kafir bisa dimaklumi. Oke, kemudian lanjut dengan pembahasan yang kedua, yakni domba yang sesat atau hilang. Sebenarnya makna domba yang sesat atau hilang tidak jauh dari arti kata kafir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan di sini saya akan memberikan perspektif sendiri tentang domba yang sesat itu bagaimana. Dan menurut saya, perumpamaan domba yang tersesat itu adalah manusia yang telah sesat dan hilang dari apa yang dikehendaki oleh Yesus. Selalu berbuat dosa dan tak tahu lagi arah jalan menuju perbaikan dan pertobatan. Tidak ada sama sekali hubungannya dengan sebuah keyakinan yang dianut.
domba yang hilang dan tersesat tidak mesti dari kalangan di luar umat Kristiani. Bahkan umat Kristiani pun banyak yang tersesat. Walaupun sudah dibaptis, menerima Yesus, bahkan mungkin sudah dikatekisasi, masih saja melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Allah. Pernah melihat preman atau pemain film dewasa atau mafia mengenakan aksesoris atau tato salib? Mereka bangga dengan kekristenan mereka, tapi mereka sesat. Nah, yang saya maksud dari istilah atau perumpamaan domba yang hilang atau tersesat itu adalah contoh-contoh tersebut. Semua pekerjaan yang menyimpang dari kehendak Allah adalah sesat. Nah, jadi bagi umat muslim atau umat selain Kristen yang tersinggung kepada istilah tersebut, jika ada yang bilang bagi siapa saja yang tidak percaya kepada Yesus akan dianugerahkan gelar domba yang sesat, menurut saya itu salah. Karena ada tertulis, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Cuman itu saja yang bisa saya bagikan kepada Anda yang sudi mendengarkan. Terima kasih dan terima kasih untuk itu. Jika ada yang tak berkenan, mohon kritik dan sarannya di kolom komentar. Jika berkenan boleh di like. Jika ingin berbagi berkat, boleh di subscribe. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu.